waktu kecil itu kita mungkin sudah punya ketertarikan dalam satu bidang tersendiri. Makanya kesannya beda. Ground for us. Nah, mau kita dibilang mantan penyanyi cilik, I don't mind. Emang gue teriak kuek-kuek, hello. Sahabat Jas Alvin kali ini adalah mereka-mereka yang mengalami puncak popularitas pada masa kanak-kanak mereka. Ada yang sekarang sudah beranjak remaja atau bahkan sudah mulai beranjak dewasa. Seperti apakah mereka? Apakah mereka masih mempertahankan eksistensinya sebagai bintang cilik? Saya akan panggil tamu. Ada Dea Ananda. Dea, ini dia. Hai. Halo. Waduh, ini udah dewasa ini. Ya, sudah menikah. Alhamdulillah. Hai Jo, apa kabar? Baik. Kapan baru kita ketemu ya? Baru ketemu sekarang? Baru ketemu. Iya, Kita ketemu hari ini. Oke, sebelum ngobrol sama dia lebih lanjut, silakan lihat dulu yang berikut ini. Yuk. Nadia Budi Ananda atau lebih dikenal dengan Dea Ananda menekuni dunia tarik suara sejak usia anak-anak. Bersama Leondi dan Giovanni, mereka tergabung dalam trio Kwek-Kwek yang tembang-tembangnya sangat digemari oleh anak-anak pada masanya. Menginjak dewasa, dia sempat merilis album bertajuk 16 Lilin. Artis kelahiran Jakarta 25 Mei 1986 itu juga mendalami seni peran. Beberapa judul sinetron dan layar lebar pernah ia perankan. Di antaranya adalah Lupus Milenia, Cerita Cinta, dan Malam Pertama. Beda sekali ya sama dulu ya. Dek, coba berdiri dulu deh, berdiri. Tadi ada pakai begini kayak gimana coba. Yang mana? Yang tadi trio Kwek-Kwek itu. Oh, yang lagi marah-marah itu. Iya, lagunya apa sih? Biasa pakai musik ya? Iya, oke. Okay. Masih kecilku ditimang, dinyanyikan lagu sayang. Sekarang aku harus Gini dulu. Nah. Jangan bikin mama marah. Masih inget ya? Masih bang. Udah paling tinggi, pada saat itu paling tinggi kan? Ketinggian duluan ya? Cepet lebih tinggi dulu, tapi habis itu pas umur berapa akhirnya tinggian Leoni. Tapi bertemu dengan trio Kwek-Kwek itu? Nah, itu lagi lomba nyanyi. Kebetulan waktu itu di Jakarta, jurinya kebetulan Papa T-Bob. Terus mamaku juga, jarinya Papa T-Bob. Pas kita udah, kebetulan aku menang, tapi nggak juara 1. Terus kita pulang, pas pulang disamperin sama Papa T-Bob, disamperin, Bu, anaknya mau rekaman nggak? Oke. Sedangkan mama tapi mengajukan beberapa persyaratan. Ini kebetulan produsernya nyari, ya udah akhirnya aku tanya lagi, mau nggak? Mau gitu. Soalnya aku emang harus selalu pengen tampil gitu kalau di rumah gitu kan. Oh, dia Gemini soalnya. No wonder. Selalu ingin, aku mau tampil ya, aku mau nyanyi, semua harus nonton gitu. Mama pusing gitu kan. Udah deh, akhirnya ikut audisi, terus langsung barengan. Kebetulan di situ udah langsung ketemu Leoni, Alfandi, mereka udah digabungin. Langsung hari itu juga. Langsung klik ya? Karena sesama anak-anak itu gimana? Nggak ada... Kayaknya semuanya sesama anak-anak ini kali ya nggak bisa diem. Iya, gayanya dengan gini. Itu era mana? Siapa duluan ya? Trio Kwek-Kwek duluan. Soalnya sebelum rekaman ngefans sama Trio Kwek-Kwek juga. Oh gitu, yang mana yang kamu fansnya dia? Oh, semua lagunya dong. Pasti. Soalnya kebetulan emang Joshua itu sebenarnya sama adekku. Jadi ya kita muncul mungkin Joshua, habis itu mungkin setahun 2 tahun, habis itu Joshua muncul ya. Kita muncul. Oke, saya mau ajak lihat lagi yang berikut nih. Silakan yuk kita lihat lagi, kita refresh lagi memorinya. Yuk. Kenes sekali ya kayaknya ya. Kepercayaan diri kalian begitu besar nih. Apa gimana? How you maintain itu? Karena tampil di TV kan bedanya luar biasa. Joe juga kan dengan gayanya. Dia iya, itu kita kalau dia manggung kita mau nonton loh. Karena dia tuh bisa ngomong sendiri. Nah. Terus kita ketawa gitu. Sering manggung bareng kan biasanya. Bener-bener. Kalau gitu. Kebayang gitu. Apa ya, sebenarnya ada beberapa rekaman di rumah. Papa kan dokumenter yang baik ya. Jadi masih suka lihat di rumah gitu. Kadang-kadang, kok gue bisa begitu sih waktu kecil dulu ya. Waktu di stage, dan gak pernah nganggap di panggung itu, ini panggung gitu, gak pernah. Makanya panggung is like a playground for us. Iya. Show itu seperti kita main. Kalau kebetulan kalau aku misalnya disuruh nggak di panggung, nggak ada yang merhatiin,
mungkin aku bete sendiri. Get that point. Jadi mungkin bukan karena terpaksa juga. Ininya ya. Coba, tapi nggak tahu deh, zaman-zaman kita tuh artis cilik sama sekali nggak mikirin honornya nggak sih? Iya. Kita tuh nggak pernah tahu honor kita Coba kita berapa. tanya. Dia juga nggak tahu honornya berapa waktu Aku kecil. tahu sih, tapi nggak waktu masih kecil banget nggak tahu. Udah mulai umur berapa tahu. Berapa sih deh kalau boleh sedikit? Aduh, itu rahasia. Kan kita Pokoknya alhamdulillah. range-nya aja. Alhamdulillah lebih dari cukup untuk menyenangkan diri sendiri, untuk jalan-jalan, untuk menyenangkan orang tua juga, untuk membanggakan oma, opa dan segala macam that's keluarga. more than enough ya sebetulnya. Itu udah sangat bersyukur banget lah kita ya. Mau apa lagi gitu? Soalnya anak kecil kan dibeliin mainan tuh udah seneng banget. Gitu. Jadi, Tapi sampai sekarang masih suka jadi ini, mau nggak mau kan akan jadi pusat perhatian. Jo juga tadi bilang. Nah, Dea sampai sekarang image-nya juga masih melekat. Oh, Dea Ananda mantan penyanyi cilik tuh. Jo penyanyi cilik tuh. Meskipun kamu udah married gitu sekarang. Bahkan orang sering lupa aku udah married. Kenapa mesti gitu ya, Dea? Mungkin ya itu yang paling melekat pada masyarakat pada masa itu pas kita jedang pas di usia itu gitu. Dan aku percaya setiap orang itu punya momennya masing-masing dan ya udah kita menikmati, kita appreciate momen itu dan kita mensyukurinya dan ambil positifnya aja untuk seorang pekerja seni atau siapapun itu di bidangnya mau cari nama kan susah ya. Nah kita alhamdulillah nih kita udah punya nama gitu. Jadi harus dari apapun nol lah gitu ya. mau kita dibilang mantan penyanyi cilik, I don't mind. Emang gue teriak kuek hello. Kalau misalnya teman-teman aku karaokean nih, Dek, gue nyanyi lagu teriak kuek. Itu selalu iya. Atau teman aku bawa bayinya, Dek, gue nyanyi dengerin lagu Muslim yang apa bla 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 lagu lo solo gue nyanyiin. Bagus, lestarikan lagu anak-anak ya lo nyanyiin terus ya, gue bilang gitu. Ya terserah mau dibilang itu, justru itu jadi satu kebanggaan dan itu buat aku itu adalah satu pencapaian buat kita sendiri. Kita tuh manggung baru Nontonnya baru banyaknya nyanyi. luar biasa gitu. Jadi gini, udah tahu acaranya, mungkin mereka nggak bakal tahu itu bakal rame banget. Itu di Bandung waktu itu, Taman Lalu Lintas. Jadi panggungnya kecil banget. Terus penontonnya tuh maju, jadi baru masuk ke dalam, udah baru ke panggung nih, baru satu lagu, penontonnya tuh udah kayak, nih aku ini penonton. Jadi baru satu lagu, udah tarik, pulang. Bahaya terlanjur. Jadi persiapannya kadang-kadang gitu, mungkin dipikir nggak bakal se-antusias itu sehit itu, penontonnya gitu. Berempat dari kalian masih punya fans setia nggak dari kecil? Masih ada? Masih ada. Ada? Ada beberapa di Twitter masih suka ngomong dari dulu sampai sekarang dengerin lagu gitu-gitu. Kebetulan aku malah lucu lagi ada yang bikin account Trokwek. Oh iya, itu ada tuh sering mention tuh. Kadang-kadang foto-foto yang kita nggak punya, dokumen pas mereka kecil, punya. mereka punya. Dan kemarin aku juga kaget ada foto aku pas 17 Agustusan sama mereka, gitu. Terus Baju apa yang merah kalian putih. bikin untuk mereka? Biasanya kalau gitu kan, itu fans setia yang Kadang-kadang mereka tuh kita replay, kita follow dia balik, mungkin beberapa Itu udah aja seneng gitu. ya, Itu mereka biasanya. udah senang. kita kumpul bikin sesuatu untuk kalian gitu loh. Oh, rencananya Banyak sih mau banget ya. kan. Rencana tinggal rencana aja. Rencana sih gampang. 4 ini saya masih udah mengundang tadi ada berapa lagi, cuman karena waktunya nggak cocok. Kita Kebayang nggak pengen kalau saya hadirkan ada 8 gitu di sini semua. Sebenarnya sih pengennya kayak misalnya untuk hari anak gitu ya kita nyanyiin Banyak lagu event masing-masing. gitu, ada satu Mungkin kalau event. untuk dikemas kita ada limit kayak aku labelnya beda inilah. Ya. Kita tutup Masih aja nggak usah ada pakai limit. label-label, tapi kumpul sampai rame gitu Iya, satu benar, untuk benar. Kita punya sesuatu. rencana sebenarnya mantan artis cilik yang generasi 90-an itu kumpul bikin satu konser aja di hari anak, kita nyanyi lagu anak-anak, penontonnya anak-anak. Kita mau semuanya benar-benar terkonsep anak-anak, tapi duwe mbahmu gitu kan. Iya. Ini aslinya dia. Ini aslinya Jo. Ya udah. Ini aslinya Jo keluar akhirnya. Mau gimana ya Nah, kan? kita pancing ya dengan ini ya, siapa tahu dia membuat kan. Ayo. Ya, untuk anak-anak juga tentunya. Oke, terima kasih banyak dari sini. Semuanya luar biasa dan ini akhirnya menjumpa kita Jas Alvin. Mudah-mudahan saja apa kami sajikan ini dari mereka berempat ya bisa membuka value lain. Jika Jo, kemudian Dea sama Tasya bisa membuka value lain dari mereka berempat di hadapan Anda. Sebagai penutup, yuk kita kasih dari berempat ini satu lagu dari kalian berempat dengan gaya kalian. Yes. Apa nih? Think about it. Diobok-obok airnya diobok-obok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Ketakut mamaku marah, ketakut papaku marah, ketakut mereka marah kalau terlambat sekolah. Kampung nan Jawa di Mato, Gunung Sansai baku liliang, dan takkan najo kawan lamo, sangke basu yang suliang. Aku adalah anak gembala,
selalu riang seperti Tambalannya. karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. Semua. La la la. Ayo semuanya nyanyi. La 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 la